Welcome to Novel Update. Petang itu, Luther kembali ke rumah Harsa, tetapi dia tidak menemukan Harsa. Biasanya, pada waktu seperti ini, Harsa sudah menyiapkan makanan. Meskipun Luther sedang di luar, Harsa pasti akan menelpon dan bertanya karena pria itu memang sangat perhatian. Namun, kali ini bukan hanya tidak ada makanan, bahkan Harsa pun tidak ada di sana. Ini sungguh aneh. Saat Luther sedang kebingungan, ponselnya tiba-tiba berdering. Corlet yang menelponnya. "Gawat paman, ayahku kena masalah," seru Corlet dengan nada panik. "Kena masalah? Apa yang terjadi?" tanya Luther dengan raut serius. "Aku baru dapat telepon dari rumah sakit, katanya ayahku dipukuli orang hingga terluka parah dan hampir meninggal," kata Corlet. "Harsa selalu baik pada semua orang. Kenapa dia bisa dipukuli?" tanya Luther sambil mengernyit. "Harsa selalu menjaga sikap dan ramah pada semua orang. Secara logika, orang seperti Harsa seharusnya tidak punya musuh." "Aku juga nggak tahu cerita detailnya. Aku lagi dalam perjalanan ke rumah sakit," jelas Corlet. "Rumah sakit mana?" tanya Luther. "Rumah sakit Seloma," jawab Corlet. "Oke, aku segera ke sana," kata Luther. Dia segera menutup telepon, lalu naik taksi ke rumah sakit. Tidak sampai 20 menit, Luther sudah tiba di sana. Saat ini Harsa tengah berbaring di dalam bangsal dengan sekujur tubuh tertutup perban. Hanya mata, telinga, mulut, dan hidungnya yang terbuka. Dia tampak sedang sekarat. Corlet mondar-mandir dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang siswa SMA berusia 17 tahun. Dia belum pernah mengalami kejadian seserius ini sebelumnya. Dia tidak panik saat satu-satunya keluarganya dipukuli hingga seperti ini. Tiba-tiba Luther masuk ke bangsal dan bertanya dengan panik, "Corlet, gimana kondisi Paman Harsa?" "Paman, akhirnya kamu datang." Begitu melihat Luther, Corlet merasa seolah-olah telah menemukan sandaran. Dia buru-buru menjawab, "Dokter bilang ayahku mengalami banyak patah tulang dan organ dalamnya terluka. Dinilai dari beberapa lokasi luka di tubuhnya, sepertinya ayahku telah disiksa." "Disiksa?" Luther bertanya dengan alis berkerut. "Apa kalian pernah menyinggung seseorang di masa lalu?" Corlet segera menggeleng dan berkata, "Enggak pernah. Ayahku itu penakut. Dia nggak pernah menyinggung orang lain." Luther tidak menjawab. Dia langsung menghampiri ranjang Harsa dan duduk di sebelah. Kemudian dia mengeluarkan tangan untuk merasakan denyut nadinya. Detik berikutnya ekspresi Luther berubah muram. Luka Harsa tidak mengancam nyawa, tetapi dia disiksa dengan cara yang begitu kejam. Pelaku sengaja menghindari organ-organ vital supaya bisa membuat Harsa tersiksa dan kesakitan lebih lama. Jika bukan karena dendam yang dalam, orang yang bisa melakukan ini pasti psikopat. "Paman Harsa, bisa dengar ucapanku nggak?" tanya Luther dengan lembut. Kelopak mata Harsa bergetar, lalu perlahan terbuka. Dia berkata dengan suara serak dan lemah, Tuan Luther." "Paman Harsa, nggak usah khawatir, aku akan menyembuhkanmu," ujar Luther. Kemudian dia melanjutkan dengan ekspresi serius, "Sekarang aku mau tanya beberapa hal. Paman harus menjawabnya dengan jujur." "Ya," jawab Harsa sambil mengangguk pelan. "Siapa yang memukulmu sampai jadi seperti ini?" tanya Luther tanpa basa-basi. "Aku nggak tahu. Aku pergi ke kediaman Hutomo untuk mengantar anggur obat. Lalu seseorang sengaja mempersulit dan menyiksaku," ujar Harsa. Sorot matanya memancarkan ketakutan. "Anggur obat?" gumam Luther. Luther mengernyit dan berkata, "Jadi pelakunya itu orang keluarga Hutomo?" Luther sudah berbaik hati meminta Harsa mengantarkan anggur untuk mengobati penyakit lari. Tapi bukannya berterima kasih, keluarga Hutomo bahkan berani memukuli Harsa. Apapun alasan pelakuannya, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Luther berkata dengan penuh sesal, "Paman Harsa, maafkan aku sudah mencelakaimu. Kalau aku nggak meminta paman mengantarkan anggur, paman nggak akan jadi begini." "Enggak, itu bukan salahmu. Aku cuma sedang sial," ujar Harsa sambil memaksakan senyuman. "Tenanglah Paman Harsa, aku akan membalaskan dendammu. Enggak peduli siapa yang melukaimu, aku bersumpah akan membuatnya menerima ganjaran setimpal," kata Luther. Harsa tiba-tiba berkata dengan cemas, "Tuan Luther, keluarga Hutomo ini
keluarga kaya dan bisnis besar. Mereka bukan lawan kita. Tolong jangan bertindak gegabah. Harsa tidak masalah dipukuli, tetapi jika Luther sampai terlibat, dia akan merasa bersalah selamanya. Jangan khawatirkan aku, Paman. Istirahat yang baik saja. Biar aku yang membalaskan dendammu, hibur Luther. Kemudian dia mengeluarkan pil penyembuh, lalu meminumkan pada Harsa sedang hati-hati. Setelah itu dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Paman mau kemana? Tanya Corlet dengan gelisah. Balas dendam. Luther menepuk pundak Corlet dan berpesan, jaga ayahmu baik-baik. Kalau ada masalah hubungi aku kapan saja. Setelah mengatakan itu, Luther keluar dari bangsal Harsa. Setengah jam kemudian, Luther tiba di depan gerbang kediaman Hutomo. Dia memandang gerbang tinggi di depannya dengan muram, lalu mulai melangkah. Berhenti, siapa kamu? Seru salah seorang pengawal yang menjaga gerbang. Begitu melihat sosok Luther, dia langsung berteriak untuk menghentikannya. Apa kalian yang menjaga gerbang seharian hari ini? Tanya Luther dengan dingin. Memang kenapa? Tanya pengawal itu balik sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dilihat dari pakaian yang dikenakan Luther, dia menyimpulkan Luther bukanlah orang kaya, jadi dia tidak takut untuk menyinggungnya. Bagus kalau gitu. Aku tanya satu hal lagi. Apa pria yang datang mengantarkan anggur hari ini dipukuli oleh kalian? Tanya Luther lagi. Oh, maksudmu pria tua itu? Si pengawal berkata, benar, waktu pria tua itu datang, Tuan Jaden yang kebetulan melihatnya pun memukulinya. Maksudmu Jaden yang itu? Ujar Luther menyipitkan matanya. Pengawal itu sontak melototi Luther dan berkata, hei, jangan kurang ajar. Kamu harus memanggilnya Tuan Jaden. Apa alasannya? Tanya Luther lagi. Alasan? Mendengar ini, pengawal itu tertegun sejenak. Lalu dia tertawa dan berkata, kamu lagi bercanda. Memangnya Tuan Jaden butuh alasan untuk memukuli seseorang? Orang-orang berkasta rendah seperti kalian lebih buruk dari anjing milik Tuan Jaden. Jangankan dipukul, biarpun langsung dibunuh itu juga bukan masalah. Membunuh orang tanpa alasan, apa ini memang gaya keluarga Hutomo? Ujar Luther dengan ekspresi yang makin dingin. Pengawal itu mengganti Luther dari atas ke bawah. Lalu berujar, sebenarnya siapa kamu? Jangan-jangan kamu putra pria tua itu ya? Apa? Kenapa? Kamu mau balas dendam? Buka matamu lebar-lebar. Ini kediaman Hutomo. Bocah, kediaman Hutomo bukan tempat di mana kamu bisa buat onar. Lebih baik kamu cepat pergi. Kalau enggak, kamu terima sendiri akibatnya. Tambah pengawal tadi. Pengawal yang lainnya tersenyum mengejek, seolah-olah mereka sedang melihat pertunjukan badut. Lantaran terbiasa mengintimidasi orang lain, mereka tentu saja merendahkan Luther yang mereka anggap sebagai orang berkasta rendah. Ini pertanyaan terakhirku. Apa kalian juga ikut memukuli Paman Harsa? Tanya Luther. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya menjadi sangat dingin. Memangnya kenapa kalau iya? Cepat pergi, kalau enggak aku akan menghabisimu, teriak pengawal itu. Baguslah kalau mengaku, ujar Luther sambil mengangguk. Kemudian dia langsung meninju perut pengawal itu tanpa basa-basi. Buk! Terdengar bunyi keras, bak baru dihantam teruk. Pengawal itu terpelanting jauh dan menghantam gerbang dengan keras. Gerbang logam yang tebal dan berat langsung penyok akibat benturan. Sementara itu, tubuh pengawal yang dipukul Luther itu tersangkut di gerbang. Seluruh tulang di tubuhnya patah dan darah muncrat keluar dari mulut dan hidungnya. Dia mati saat itu juga. Melihat rekannya mati karena satu pukulan, para pengawal lainnya langsung tertegun. Mereka tidak menyangka Luther begitu kejam. Lantaran berselisih dengannya, Luther langsung membunuh rekan mereka. Dia benar-benar meremehkan keluarga Hutomo. Nekat, nyalimu benar-benar besar sekali. Kamu sudah bosan hidup, berani betul kamu membunuh orang keluarga Hutomo. Setelah terdiam beberapa saat, para pengawal segera menghunus pedang mereka ke arah Luther sambil berteriak marah. Luther berdiri dengan tenang, lalu melempar tatapan tajam pada para pengawal itu seraya berkata, apa kalian juga memukuli Paman Harsa? Para pengawal ini memincingkan mata dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Merasa seolah-olah mereka sedang menjadi target binatang buas. Namun mereka segera tersadar, ini adalah kediaman Hutomo, sementara Luther hanya sendirian. Jadi apa yang perlu mereka takutkan?
Bocah, kalau nggak mau mati, lebih baik kamu menyerah saja. Jangan salahkan kami kalau kasar padamu, ujar seorang pengawal di sebelah kiri. Dia maju beberapa langkah dengan ekspresi garang. Duk, Luther menendangnya hingga menghantam tembok. Darah langsung muncrat keluar dari mulut dan hidung dari pengawal ini. Lalu dia pun pingsan. Brengsek, pengawal di sebelah kanan terkejut. Saat dia hendak membalas, Luther menendangnya juga hingga tubuhnya menghantam tembok. Dalam beberapa detik, hanya tersisa 1 dari 4 pengawal yang masih berdiri. Jangan macam-macam. Aku nggak melakukan apa-apa. Aku nggak terlibat, ujar si pengawal. Saat melihat nasib para rekannya, pengawal terakhir ini menjadi pucat, ketakutan, dan kakinya juga gemetar. Aku akan memberimu kesempatan, pergilah. Panggil Jaden keluar, kata Luther dingin. Si pengawal langsung setuju dan menyuruh Luther menunggu di sana. Kemudian dia buru-buru masuk. Setelah beberapa saat, ratusan orang keluar dari dalam villa dengan aura mengintimidasi. Siapa orang bosan hidup yang berani berbuat onar di kediaman Hutomo? Ujar Jaden dengan kepala terangkat tinggi. Dia berjalan paling depan, diikuti oleh seorang kapten pengawal dan sejumlah besar pengawal elit. Tuan Jaden, itu orangnya. Adu pengawal yang kabur di dalam itu. Dia menunjuk ke arah Luther dan melanjutkan, dia nggak hanya memanggil namamu dengan kasar, tapi juga membunuh rekan-rekanku barusan. Bagit Jaden melangkah lebih dekat dan melihat Luther. Dia langsung mencibir. Rupanya kamu, ada apa? Kudengar kamu ingin balas dendam padaku ya, ujar Jaden. Apa benar kamu yang memukul Paman Harsa? Tanya Luther dengan dingin. Harsa? Jaden mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum mengejek. Oh, maksudmu pria tua itu ya? Akulah yang memukulnya. Memangnya kenapa? Kenapa kamu memukulnya? Tanya Luther lagi. Kenapa? Hehehe. Aku baru pertama kali dengar pertanyaan ini. Jaden berkata sambil tersenyum keji. Belum pernah ada yang menanyakan alasan aku melakukan sesuatu. Semua karena aku mau. Mudahnya, aku bisa melakukan apapun yang aku suka. Kamu mengerti? Luther mengangguk dan berujar. Aku mengerti. Karena kamu bukan orang nasional, aku nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai kamu lumpuh. Lalu melemparmu ke hadapan Harsa, supaya kamu bersujud meminta maaf. Menghajarku sampai kamu lumpuh? Jaden tertegun sejenak, lalu tertawa berbahak-bahak dan berkata, bocah, kamu benar-benar gila. Apa kamu nggak tahu ini kediaman Hutomo, tempat orang-orang kuat berkumpul? Atas dasar apa kamu berani sekali kamu omong besar di sini? Biar buktikan dengan tinjuku, jawab Luther dengan datar. Jaden tertawa berbahak-bahak, lalu berkata, bagus sekali. Karena kamu begitu ingin mati, kamu nggak bisa menyalahkanku. Semuanya hajar dia sampai mati. Serang! Begitu menerima perintah, ratusan pengawal elit langsung menghunus pedang mereka dan bergegas menyerbu Luther. Mereka membawa aura mematikan yang menakutkan. Luther tidak mundur, sebaliknya dia maju tanpa ekspresi. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Thanks for watching.